diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari dua orang tabi'in. Mereka mendatangi sebuah kampung pedalaman, kampung pedesaan. Lalu mereka ketemukan seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW yang pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian keduanya itu atau mereka tadi, para tabi'in, bertanya kepada seorang laki-laki, hal sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu orang Badui itu menjawab, na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Iya, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lan tada'a syai'an lillahi 'azza wa jalla illa baddalallahu bima huwa khairul laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kamu dengan hal yang lebih baik daripada hal tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini terdapat pokok-pokok pijakan yang agung, dasar-dasar kehidupan yang sangat penting untuk seorang muslim, yaitu yang pertama adalah tentang keberkahan dari ilmu itu. Telah datang kepada Rasulullah SAW lapisan manusia, baik itu yang berilmu maupun yang tidak berilmu, orang kota maupun orang desa, orang yang luas akan pergaulannya, pengenalannya terhadap manusia, dan orang yang sempit di dalam pengenalannya. Tetapi semua itu mereka menghadap dan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari dan mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga setiap mereka apa yang didapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pulang membawa sesuatu dan mereka hafal, mereka pegang apa yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keindahan kehidupan para nabi dan para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berberkah dimanapun saya berada. Maka hiduplah dengan kehidupan yang berberkah, hiduplah dengan kehidupan yang bermanfaat untuk orang lain, saling menasihati, saling mengajak kepada perbuatan yang baik. Dan itulah keberkahan kehidupan seorang muslim. Dengan keberkahan itu dia bisa mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan kehidupan seorang muslim itulah sangat penting. Ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan, dia menegurnya. Dia tidak memandang status sosialnya. Apakah dia presiden pun dia harus menegur. Tetapi disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu, ketika melihat kesalahan seseorang, janganlah kita menegur di depan orang yang banyak. Tariklah tangannya, didiklah dia, kasih tahu dia, nasihati dia secara empat mata. Itulah syariat yang mengajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua, terdapat potret kehidupan manusia di masa itu. Semangat akan ilmu, mengumpulkan segala hadis dari Nabi SAW di berbagai tempat, apakah itu di kota maupun di desa sampai ke pelosok-pelosok. Begitu mereka menjumpai sumber ilmu, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, maupun sahabatnya adalah seorang Badui yang tinggal di pedalaman.
berpindah-pindah tempat hidupnya. Bersamaan dengan itu mereka tetap semangat untuk mengumpulkan apa-apa yang mereka dapat, apa-apa yang mereka cari dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah terdapat kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka hidup memegang sesuatu dari Rasulullah SAW. Mereka hidup dengan mengamalkan apa yang dia dengar dari Nabi SAW, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu telah terpatri dalam dirinya dan dia amalkan sebagaimana mestinya dia jaga dan pelihara. Dan hadis yang mulia ini menerangkan bahwa seseorang ketika dihadapkan pada sesuatu, kemudian dengan sesuatu itu dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dia dengan hal yang lebih baik daripada hal tersebut. Sesuatu yang dia tinggalkan kadang itu bersifatnya haram, dia kerjakan, mungkin pekerjaannya tetap di situ, atau kadang dia bersifatnya mubah, hal yang dibolehkan dalam syariat, tetapi ada halangan terhadap dirinya. Kalau dia mengerjakan hal tersebut, mungkin sesuatu saat akan menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal tersebut dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala sesuatu pekerjaan yang mungkin menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanannya dia tinggalkan dan mengharapkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW menjamin, Allah Subhanahu wa taala menjamin, illa badalaqallahu bima huwa khairul laka minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kamu dengan hal yang lebih baik daripada hal tersebut. Itu adalah merupakan ketetapan dalam syariat. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi lagi, ketetapan dalam syariat itu meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia memiliki pekerjaan, dia sebagai nelayan misalnya, mungkin dia memancing ikan raja atau ikan gargahen, dia asik-asik memancing, ketika pada saat waktu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan sementara untuk memancing itu, kemudian dia melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memiliki pekerjaan, dia sebagai wasit misalnya, dia memimpin pertandingan dari siang sampai malam, tetapi dia pikir dengan pekerjaan itu dia menghalangi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pekerjaannya itu adalah halal, tapi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dia dengan hal yang sesuatu yang lebih baik daripada itu, baik yang datang segera di dunia maupun yang akan datang di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang dia tiada sangka-sangka. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pokok pelajaran dari hadis yang sangat mulia adalah terdapat keikhlasan, sebab dia meninggalkan lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu disyaratkan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan kita melakukan sesuatu lalu kemudian meninggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam hadis qudsi yang artinya, aku tidaklah butuh adanya tandingan-tandingan
Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah akan meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tinggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang baik, mungkin pekerjaannya itu mendapatkan hal yang begitu besar baginya, tetapi terdapat ada sesuatu hal yang bisa menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat bahwa hal-hal yang dianjurkan dalam syariat, perkara-perkara yang diberikan dalam tuntunan agama itu ujungnya kembali kepada kebaikan, sebab agama ini datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya, dan agama ini datang untuk menghilangkan mafsadat atau menguranginya. Karena itulah tuntunan-tuntunan syariat berputar di atas mewujudkan mafsadat atau menghilangkan sebuah mafsadat, kerusakan dan bahaya, atau menguranginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan kita orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman lisani, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wasallam wa ikhwani wa sallim taslima. Amma ba'd. Di antara pokok pelajaran yang sangat besar, yang paling berharga dari memahami hadis-hadis Rasulullah SAW adalah memetik darinya jenjang-jenjang penghambaan, pokok-pokok dan kaidah-kaidah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini diciptakan di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Dari jenjang penghambaan dari hadis Rasulullah SAW adalah terdapat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat mutaba'ah, mengikuti, mencocoki perintah. Dia berhenti terhadap apa yang diperintahkan dan mengambil apa yang diperintahkan, dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang karena Allah Subhanahu wa taala. Dari pokok penghambaan di dalam hadis yang mulia adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kondisi apapun, apakah di kondisi senang maupun sedih, di kondisi sehat maupun sakit. Karena kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pokok penghambaan dan keimanan adalah keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab di dalamnya dia mengimani seluruh perkara apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim